Film dibuka dengan seorang petugas kesejahteraan distrik sedang mengunjungi sebuah rumah di mana penghuni rumah itu sudah lama tidak menampakkan diri, hanya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Saat dipanggil-panggil tidak ada jawaban dari dalam dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Kemudian ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di sana dan ketika disamperin, orang itu ternyata tidak ada. Petugas itu lalu menuju ke ruangan lain dan ia menemukan pemilik rumah tergeletak kaku di lantai dengan ekspresi muka yang ketakutan. Juga terlihat banyak sekali rambut yang menyangkut di tubuhnya. Lalu tiba-tiba TV di ruangan itu menyala sendiri dan muncul sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang berdiri di belakangnya. Di sebuah universitas, terlihat dua ekor perempuan bernama Yuri dan Natsumi yang sedang mengikuti kuliah. Dosen mereka yang bernama Shinichi Morishige sedang menceritakan dongeng-dongeng horor yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah video terkutuk. Jika salah satu dari mereka ada yang menonton video kutukan itu, maka mereka akan langsung ditelepon oleh hantu yang bernama Sadako. Intinya ya, Sadako menelpon dan mengatakan bahwa yang menontonnya akan mati dalam 2 hari. Dan menurut orang-orang, ini adalah kisah nyata sejak dulu kala. Ia pun penasaran dan jika ada yang memiliki video tersebut, ia akan membayarnya. Kemudian perempuan bernama Natsumi memberikan sebuah video ke temannya yang bernama Yuri. Video itu berisi tentang pernikahan orang tuanya Natsumi yang bermaksud untuk meminta bantuan kepada Yuri agar merubah kaset itu ke dalam bentuk DVD dikarenakan kaset itu sudah terlalu jadul. Di scene selanjutnya terlihat seorang wanita bernama Suzuka. Bukan karakter anime Doraemon loh ya. Ia dan keluarganya pun baru pindah ke rumah baru. Di sana dia melihat sekeliling karena merasa ada yang ganjal dan ia melihat sebuah rumah yang sangat menyeramkan dan sudah ditinggal lama oleh pemiliknya. Di saat yang bersamaan, Natsumi dan Yuri mendatangi sebuah toko barang bekas yang ternyata di dalam toko tersebut terdapat alat pemutar DVD yang sedang mereka cari. Di sini mereka langsung membelinya dan tiba-tiba ada yang aneh, yaitu ada segepok rambut menempel di tangan Yuri. Ketika Yuri ingin memasukkan kasetnya, Yuri melihat ada sebuah kaset yang keluar dari alat pemutar DVD itu. Yuri berpendapat bahwa mereka harus menonton isi kaset tersebut. Namun ketika ingin menonton, Yuri mendapat SMS dari temannya sehingga hanya Natsumi yang menontonnya. Karena Yuri belum menonton, ia berniat untuk mengulangi videonya, akan tetapi Natsumi melarangnya. Natsumi mengatakan kepada Yuri sepertinya video tersebut adalah video kutukan itu. Natsumi terlihat khawatir karena ia sudah menonton videonya. Karena jika benar mitos yang beredar tersebut, maka ia akan mati dalam 2 hari. Lalu Yuri menenangkannya dengan mengatakan kalau itu cuma lelucon dan buktinya tidak ada telepon dari Sadako. Kan bisa jadi Sadakonya gak ada pulsa. Tetapi tiba-tiba telepon berdering dan benar saja ketika mereka menjawab telepon itu, suara berdenging keluar dari sambung penelpon. Suasana menjadi aneh dengan lampu yang mendadak berkedip-kedip seperti disco. Mereka pun ketakutan dan Natsumi melihat seekor ibu-ibu yang gak lain adalah Sadako. Tetapi Yuri enggak, dia enggak ngelihat apa-apa. Di saat itu salah satu karyawan toko yang bernama Kaiko, dia berkata kepada pemilik toko bahwa dia telah menjual DVD terkutuk itu. Bahkan mereka juga mengetahui sejarah DVD tersebut yang ternyata Kaiko itu juga sudah menonton video tersebut dalam 2 hari sebelumnya. Setelah beberapa saat Kaiko menghilang, lalu pemilik toko melihat Kaiko menaiki sebuah rak. Dan seketika Kaiko menjatuhkan diri ke lantai yang mengakibatkan ia harus pulang ke akhirat. Di sisi lain, Suzuka terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk tentang rumah kosong seperti yang ia lihat di awal tadi. Pagi harinya di sekolah barunya, Suzuka lalu berkenalan dengan 2 orang siswi dan mereka memberitahu bahwa rumah kosong di dekat rumahnya itu adalah rumah hantu. Sambil bermain kartu ramal, mereka bercerita bahwa di sana pernah terjadi pembunuhan, di mana seorang suami menusuk istrinya dan menenggelamkan anaknya sendiri di bak mandi.
Setelah kejadian itu, rumah itu juga mengutuk seseorang bila ada yang masuk ke rumah tersebut, maka dia akan mati. Mereka juga memperingati Suzuka agar tidak mendekati rumah itu, dan ketika kartu terakhir terbuka, ternyata Suzuka mendapatkan kartu kematian. Sungguh beruntung sekali Suzuka ini. Yuri dan Natsumi kembali ke toko di mana mereka membeli alat penyetel DVD tersebut dan mengembalikan kaset video tadi kepada pemilik toko. Pemilik toko mengatakan kepada mereka bahwa seorang karyawan yang bekerja di toko mereka telah bunuh diri setelah menonton video itu. Natsumi pun kaget dan semakin ketakutan. Kemudian Yuri mengajak Natsumi untuk menemui dosen mereka yang bernama Shinichi untuk menenangkan Natsumi. Sesampainya mereka di kantor Shinichi, Yuri langsung meminta Shinichi untuk menyelamatkan mereka dari kutukan video tersebut. Dan Yuri memberikan kaset kutukan itu ke Shinichi. Shinichi tampak bersemangat dan menanyai mereka apakah mereka melihat Sadako dan mengaitkannya dengan teori pengetahuan dan logika. Nah, inilah ya bedanya jika konsultasi antara dosen dan dukun. Si Shinichi ini bukan saja memikirkan menggunakan logika, tapi juga bernyali besar. Dia pun menantang dirinya sendiri untuk menonton video itu agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menonton seperti biasa, telepon pun berdering. Yuri pun langsung masuk ke dalam setelah mendengar suara jeritan sang dosen. Tapi di luar perkiraan coy, kukira dia ini ketakutan, tetapi dia malah sangat senang karena ia mengetahui bahwa itu adalah video asli dari Sadako. Shinichi ini ternyata memiliki ambisi besar untuk menulis buku tentang Sadako. Di sisi lain, Suzuka yang ingin pulang, dia bertemu dengan seekor anak yang sedang berdiri di depan rumah kosong itu, dan dia bernama Jordi Bedroom. Tak berselang lama, ada 3 ekor anak lagi yang bernama Diku, Kuso, dan Tejo, si anak bapak kades. Di sini Kuso menyuruh Jordi masuk ke rumah kosong tersebut, sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Waktu di dalam rumah, tiba-tiba Jordi melihat tuyul Japanese coy, yang kemudian Jordi membuka pintunya dan melempar batu ke Kuso. Akibat hal itu, Diku, Kuso, dan Tejo masuk ke rumah itu dan mencari Jordi. Lalu mereka bertiga berpisah untuk mencarinya. Diku mencarinya di dapur, namun kampretnya, tuyul Japanese itu menarik Diku ke dalam lemari. Di saat bersamaan, si anak bapak gadis tadi mencari Jordi di kamar mandi. Dan ternyata tuyul itu juga menarik Tejo ke dalam bak mandi. Sedangkan Kuso ternyata dia berhasil menemukan Jordi. Akan tetapi nasibnya sungguh malang karena dia juga dibunuh oleh tuyul tadi. Dan tiba-tiba Jordi juga ditarik entah kemana. Mungkin ke dunia lain atau mungkin diajak main PS5. Entahlah. Di lain waktu, Yuri, Natsumi, dan Pak dosen Shinichi mendatangi paranormal yang bernama Nyonya Hario. Kita sebut saja Mak Hario ya, soalnya memang emak-emak. Mak Hario mengatakan ini adalah hal yang paling mengerikan daripada kasus-kasus persetanan selama ia berkecimpung di dunia persetanan. Lalu Mak Hario menyuruh karyawannya untuk mengosongkan jadwalnya besok dan lusa karena hari itu adalah hari di mana seharusnya Natsumi dan Shinichi mati. Mak Hario mencoba membantu mereka, tetapi di luar dugaan, Shinichi dengan kegilaannya ingin sekali melihat Sadako. Kemudian Mak Hario ini membacakan mantra dan memulai ritual penyucian kepada Natsumi. Karena kekuatan Sadako yang terlalu gila bener ini, di sini Mak Hario harus kehilangan kedua bawahannya. Namun sebelum koit, Mak Hario memberitahu bahwa dia sudah menelpon temannya untuk membantu mereka. Waktu Shinichi ingin membantu Mak Hario, ditambah ia ingin sekali melihat wujud Sadako, tiba-tiba saja Mak Hario membenturkan kepalanya ke Shinichi, sehingga Shinichi dan Mak Hario back to lobby. Sungguh tragis dan mencengangkan. Melihat hal itu, Yuri mengambil kasetnya dan langsung memberikan kepada Natsumi. Lalu Yuri menyuruh Natsumi memberikan kembali ke Yuri karena Yuri berpikir bahwa mungkin saja kutukannya bisa berpindah. Inilah bentuk kesetiaan kawan ya. Tidak berhenti di situ saja, Yuri juga ingin menontonnya agar dia yakin bahwa kutukan itu bisa berpindah ke dirinya. Tak berselang lama, Natsumi menyusul Yuri yang sudah selesai menonton video tersebut. Setelah menonton, telepon pun berdering sama seperti Natsumi tadi. Tiba-tiba saja datang kru sujuran coy yang bernama Kyozo dan langsung membanting teleponnya tadi. Kyozo memberitahu bahwa kutukan Natsumi tidak akan hilang dan sekarang Yuri juga ikut terkutuk oleh video tersebut.
Kemudian Tamao mengamankan kaset itu dan diberikan kepada Kyozo. Di sini Yuri memberikan Kyozo uang yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mak Haryo untuk diberikan ke Kyozo. Karena tetap ya bisnis, fulus number one. Soal keselamatan number two lah. Lalu Natsumi melihat gejala-gejala kerasukan, lampu pun tiba-tiba mati. Kyozo kemudian melakukan komunikasi dengan Sadako dan menyuruhnya keluar dari tubuh Natsumi. Lalu rambut kayak jemut pun keluar dari mulut Natsumi dan Kyozo mengambil bulu jemut itu dan memasukkan ke dalam kantong agar Sadako tidak keluar. Di sini Kyozo merencanakan bahwa dia akan menyuruh dua roh untuk saling bertarung dan berharap kutukan itu cepat hilang. Setelah itu Kyozo dan Tamao meninggalkan Yuri dan Natsumi di kamar. Di sisi lain Suzuka mendengar cerita dari dua temannya bahwa ada 4 anak yang hilang secara misterius di sekitar rumah kosong itu. Di saat yang bersamaan Yuri sedang asik mandi dan tiba-tiba ada segepok jemut itu jatuh ke badannya, dan ketika melihat ke atap banyak sekali rambut di sana, akan tetapi seketika menghilang. Keesokan harinya Kyozo dan Tamao pergi ke rumah hantu tersebut untuk merencanakan rencana mereka. Dan Tamao berkata bahwa rumah ini dikutuk dan siapapun yang masuk ke rumah ini akan mati. Setelah melihat-lihat rumah itu, mereka menuju ke sebuah sumur. Dan di sumur inilah tempat yang mereka akan gunakan untuk mengurung kedua arwah tersebut. Ketika ingin pulang, Kyozo dan Tamao bertemu dengan Suzuka. Lalu Kyozo memperingatkan Suzuka untuk tidak mendekati rumah itu jika dia tidak ingin mati. Ketika berada di rumahnya dan ingin menaiki tangga, Suzuka merasa ada yang berbeda dari rumahnya. Yang kemudian Suzuka dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Di sisi lain Natsumi mengaku kepada Yuri bahwa ia telah mengcopy video terkutuk itu dan menguploadnya ke internet agar bisa dilihat semua orang. Waduh mbak kalau mati jangan ngajak-ngajak toh. Kalau mau main PS5 baru ngajak aku. Lanjut ya. Natsumi terlihat semakin tidak terkontrol, pakai R lo ya, dan berusaha bunuh diri sebelum Sadako membunuhnya. Tapi kocaknya, kenapa anda gantung diri di ganggang pintu anjir? Ngapa nggak sekalian di pohon cabe? Aneh. Namun ternyata Natsumi malah didatangi hantu Sadako itu, yang pada akhirnya Natsumi Koi dibunuh hantu Sadako. Yuri yang ingin membantu, dia mencoba membuka paksa pintunya, dan setelah terbuka ternyata Natsumi sudah koit dan tewasnya itu banyak bulu jemut di mulutnya. Sungguh tragis sekali. Lalu datanglah Kyozo dan Tamao. Di sini Kyozo langsung menutup muka Natsumi. Kemudian Kyozo dan Tamao akan menyelesaikan permasalahan ini dan tentunya malam ini juga dengan bantuan Yuri. Tamao merasa bahwa akan terjadi sesuatu kepada Suzuka. Di tempat Suzuka ia selalu melihat rumah hantu itu dan seolah sedang memanggilnya. Dan tiba-tiba ia melihat sosok anak kecil yang dikabarkan hilang tempo hari. Saking penasarannya dia pun mendatangi rumah hantu itu dan berniat menolong anak kecilnya. Kedua orang tua Suzuka yang mendengar suara dari Suzuka yang akan pergi, mereka langsung mengikuti Suzuka. Di rumah hantu itu Suzuka bertemu dengan anak-anak yang hilang tersebut. Suzuka pun menyuruh anak-anak itu untuk pulang. Di saat yang bersamaan, kedua orang tuanya yang menunggu di luar rumah, mereka mendengar teriakan dari Suzuka dan cepat-cepat langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Ketika ingin menolong Suzuka, tiba-tiba ayahnya dibunuh oleh tuyul tersebut. Ini sebenarnya dia ini tuyul apa siluman kucing toh? Aneh. Tak berselang lama hantu Kayako muncul dan ingin membunuh Suzuka dan ibunya. Ibunya mengorbankan dirinya dan menyuruh Suzuka untuk melarikan diri. Dan di saat yang bersamaan datanglah Kyozo, Tamao, dan Yuri untuk menolong Suzuka. Kyozo dan Tamao merasa kalau Suzuka telah dikutuk oleh Kayako. Di pagi harinya mereka merencanakan bahwa Yuri dan Suzuka akan bertukar kutukan. Dan hal itu diharapkan dapat membuat hantu Sadako dan Kayako akan saling merebutkan mereka. Dan mereka berharap kutukan itu akan menghilang setelah kedua hantu itu berantem. Waduh, didu mereka. Bedanya sama Pocong versus Kuntilanak yang aku review kemarin, ya kalau Pocong versus Kuntilanak itu berkelahi karena dendam ya. Kalau Sadako versus Kayako ini karena sengaja didu akibat kutukan. Mantap juga. Besok tak cobalah ngadu ayam. Intinya waktu hantu itu kelelahan, barulah Kyozo dan Tamao akan melenyapkan mereka.
Kemudian Kyojo dan Tamao mempersiapkan peralatan untuk menangkap kedua hantu itu di dalam sumur jika rencana pertama tidak berhasil. Lalu malamnya Yuri dan Suzuka masuk ke dalam rumah kosong tersebut, sedangkan Tamao dan Kyojo menunggu di sumur. Lalu mereka kemudian memutar video kutukan itu. Selesai menonton, suara berdering pun mulai terdengar. Tuyul kucing itu pun muncul lagi dan tak lama Sadako juga keluar dari video kutukan itu. Sadako juga menarik hantu tuyul itu ke dalam televisi. Tak berselang lama hantu Kayako pun muncul. Awalnya kedua hantu ini saling menyerang ya, tapi kedua hantu itu malah bersatu demi mempererat tali perhantuan dunia. Setelah itu hantu itu sepakat untuk membunuh Yuri dan Shizuka yang ternyata cara pertama Kyojo gagal. Kemudian datanglah Kyojo yang menyuruh Yuri dan Shizuka keluar dari pintu belakang. Kyojo ternyata memiliki rencana lain, yaitu salah satu dari mereka harus ada yang berkorban untuk masuk ke dalam sumur. Yuri pun memutuskan bahwa dialah yang akan melompat ke dalam sumur tersebut. Dan setelah itu Yuri pun melompat ke dalam sumur itu dan diikuti kedua hantu tersebut. Melihat kedua hantu itu sudah masuk ke sumur, Tamao langsung menyuruh Shizuka untuk segera menutup sumur dan menyegelnya. Namun usahanya itu sia-sia. Sadako kembali merangkak keluar dan wujudnya kini berubah menjadi gabungan antara dua makhluk astral, yaitu Sadako dan Kayako. Ya, pada akhirnya mereka semua back to in the lobby. Dan film pun tamat. Ya, begitulah alur film Sadako vs Kayako. Bagi kalian yang ingin film horornya direview, silahkan komen di bawah ya. Sebelum berakhir video ini ada baiknya disubrek dulu. Akhir kata, wassalam dan sampai jumpa. Bye-bye.